Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rekaman saya yang kedua. Rekaman saya yang kedua ini saya beri judul Sebuah Rahasia Besar. Sebuah rahasia besar. Apa itu rahasia besarnya? Kita akan kupas setelah ini. Dan saya buat disclaimer di sini bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah dari pandangan saya pribadi. Bukan masalah benar atau salah Anda yang mendengar ini, kecuali ini untuk putra-putri dan anak saya, cucu saya. Dan kalau Anda mendengarkan ini, silakan Anda diskusikan dengan guru Anda, tentunya dengan dalil-dalilnya. Yang saya mau bahas di sini adalah apa beda orang dengan manusia. Ya, kita mulai dari ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah, mendirikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Rekaman ini dibuat pada tanggal 20 Juli 2021, bertepatan dengan ibadah haji kurban. Kenapa sih kurban tidak masuk dalam rukun Islam? Ya, karena dia berdampingan dengan ibadah haji itu sendiri, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam. Nah, rekan-rekan, poinnya bukan di situ. Bagaimana setiap Anda, setiap kita, terutama saya, itu memaknai ibadah haji. Ingat, di pembelajaran sebelumnya kita sudah melampaui bahasan mengenai syariat, tarekat, hakikat, marifat. Sampai di level marifat, kalau sudah kenal, maka orang itu akan lebih lagi mendalami syariat, lebih ketemu pemaknaan syariat, kembali belajar syariat tadi, diperdalam lagi tarekat, ketemu lagi makna intinya. Jadi itu seperti lapisan bawang, makin dikupas, nah ketemu intinya. Nah, di marifat seolah-olah yang tertinggi, padahal tidak, dia akan berputar lagi, siklus ya. Jadi selalu berputar, kita selalu bertanya dan kita belajar, alam akan memberikan jawabannya. Nah, silakan Anda kumpulkan dalilnya, saya juga butuh koreksi dari Anda. Mari kita belajar bersama. Ibadah haji berdampingan dengan kurban. Pada saat saya kecil, kurban itu begini, ini begini, ini begini. Baru saya tanya ke dalam hati saya, kok harga sate kambing berbeda dengan harga pada saat hewan kurban? Ya, karena hewan kurban itu jantan semua, karena Nabi Ismail kan jantan. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pemilihan hewan kurban itu katanya dihitung dari jumlah bulu-bulunya. Ya, sok silakan, karena emang kita harus memilihkan yang bagus ya. Giginya kita periksa, telinganya, kukunya, ada sakitnya atau enggak, seperti itu kita periksa semua. Ada lagi tambahannya, kalau beli hewan kurban katanya nggak usah ditawar, nggak boleh ditawar. Wah, macam-macam, jadi bingung. Makin lama, akhirnya pada saat saya sudah beranjak dewasa, saya mulai berkurban sendiri, mulai menyembelih sendiri. Itu pun ada tata caranya. Ya, sekedar informasi, Islam adalah agama tata cara, jadi semua ada tata caranya. Kenapa sih harus satu tarikan? Ya, supaya si hewan itu tidak terlalu merasakan sakit. Jadi pulangnya dia pun nyaman, meninggalnya dia, matinya dia, si hewan kurban. Lalu saya tanya kepada guru saya waktu itu, kesian ya jadi kambing ya, cuma dibuat sate atau dikurbanin itu. Jawaban dia adalah bukan begitu kita ngelihatnya. Justru dia merasa ada satu kehormatan karena dia dipersembahkan sebagai hewan kurban. Oh, begitu toh? Iya. Lalu saya belajar lagi. Pada saat saya belajar, saya nggak ketemu jawaban. Saya nyari sendiri. Kenapa yang dimaksud kok ada hewan kurban seperti itu ya? Kenapa pada saat Nabi Ismail itu mau disembelih, ya, lalu ditukar dengan domba ya di sana ya, sekarang kambing gitu ya, kurang lebih samalah kelasnya, kelas kambing juga ya. Nah, itu ada pertanyaan, seandainya kita hidup di zaman yang saat itu ya, sama waktu yang bersamaan ya,
Oh ya, ini semua rekaman saya nggak pakai teks ya. Jadi natural gitu aja. Kalau ada silap-silap kata, ya mau dimaklumin, tapi kita ambil pemaknaannya. Kalau kita kembali ke zaman dulu, pada saat zaman itu ya, kita lagi begini nih, bersama kerumunan kita, anggaplah kerumunan ya. Terus tiba-tiba kita dengar ada bapak mau motong anaknya. Apa pendapat Anda? Ini pembunuhan. Ada bapak mau motong anaknya. Ini gila, pembunuhan, kejam. Ternyata sampai saat ini setiap tahun ibadah kurban itu ada. Lalu maknanya apa? Jangan-jangan yang dulu kita lihat benar ternyata salah. Jangan-jangan pada saat kita lihat salah ternyata benar. Kita nggak tahu. Karena ya begitu. Hanya Allah sendiri yang tahu segalanya. Nah, lalu saya mulai mengungkap apa maksudnya. Kenapa pula si Nabiullah Ismail bilang ya kalau itu dah kehendak Allah ya lakukan saja. Sedemikian ikhlasnya, sedemikian patuhnya. Nah, kita akan perdalam maksudnya apa sih ya. Apa sudah dikasih tahu bocoran lebih dahulu atau enggak pada saat proses itu, kita nggak tahu. Nah, kita kembali kepada masa itu. Pada saat proses pergantian diganti dengan domba, itu sudah terjadi. Peristiwa itu terjadi di masa-masa 1000 tahun lebih yang lalu. Kita kan hanya diminta untuk memaknai. Ingat ya, kita udah sampai di level yang lebih jauh. Kita coba maknai maksudnya apa sih. Akhirnya terpecah pemikiran antara ibadah haji dengan kurban. Lalu saya mulai merangkai sedikit demi sedikit. Kita masuk ke ibadah haji dulu ya. Di haji itu kan ada tawaf, ada sya'i, ada macam-macam lagi kegiatan yang dilakukan pada saat ibadah haji. Saya ngeliatnya gini, sya'i itu kan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kita diminta untuk menapak tilas proses masa lalu sampai kita sendiri menyadari dari mana kita berasal. Wah, itu kembali lagi tuh ke titik nol tuh. Artinya titik nol tuh titik pada saat ya kita berasal dari apa? Dari Allah. Terus kita nih apa dan siapa? Lalu Allah itu apa dan bagaimana? Ingat ya, Allah bukan hanya sebatas nama yang kita sembah-sembah. Jadi pada saat kita mengucapkan Allah, Allah tanpa kenal Allah itu apa? Nggak sengaja kita salah loh, karena kita hanya menyembah Allah sebatas nama. Bukan itu. Bahkan di level yang berbeda, kata-kata Allah disebut lagi di tempat lain Allah yang widih segala macam, itu jadi perebutan. Kenapa harus begitu? Apakah Allah hanya sebatas nama yang diperebutkan? Bukan itu. Itu adalah di masa lalu. Mari kita beranjak ke yang lebih lagi. Sya'i, belali kecil. Nah, ini ada cerita juga nih. Cerita mengenai KDRT dalam masa itu ya. Kita dalam persepsi benar atau salah, kita kembali ke zaman dulu. Masa tega sih seorang bapak meninggalkan ibu beserta anaknya yang masih bayi di gurun pasir. Bapak itu kejam sekali ya, gitu. Seolah-olah ingat kalau kita kembali kepada masa itu, kita tidak di masa sekarang ya, di masa itu. Kejam ya, tapi itulah yang sudah terjadi. Kita lagi-lagi diminta untuk memaknai dan memahami. Si ibu tadi, karena air susunya sudah habis ya, udah tua ya waktu itu ya, anaknya mulai nangis, haus. Ingat, saya tidak ada di masa itu. Saya hanya berusaha menggambarkan, membayangkan, memvisualisasi keadaannya. Si bayi ini mau nangis, haus, dia mau minum ya, susunya sudah habis. Lalu diletakkannya anaknya di satu titik, karena dia lihat di titik air lain tuh, titik ujung ada air. Dia ke sana menyebut air. Ternyata fata morgana. Itu juga adalah pemaknaan. Kalau kita punya satu tujuan, jangan-jangan tujuan itu adalah fata morgana. Yang kita kira benar ternyata belum tentu benar. Hati-hati, ada pemaknaan fata morgana di situ. Begitu sampai sana fata morgana nggak ada. Ibu tuh lagi kembali. Itu anak saya di sana, gimana ya? Dia kembali lagi ke anaknya lagi. Dan itu dilakukan berkali-kali. Kenapa?
Karena menurut saya, ini bisa jadi salah. Menurut saya pada saat itu emosi seorang ibu ya, tanggung jawab seorang ibu ya, dia berkata, saya pasti bisa memberikan air untuk minumnya anak saya. Itu adalah kebaikan ya. Nah, sesungguhnya di situ juga ada unsur nafsu. Nafsu yang baik. Yang kita harus kenali nafsu itu apa. Di level berikutnya kita bahas nafsu ya, di sesi berikutnya ya. Nah, balik lagi. Sampai berkali-kali nggak dapat juga, lalu seolah-olah dia nyerah. Dia dalam diamnya tiba-tiba sang bayi menggesek-gesekkan kakinya, menepuk-nepuk pelan-pelan. Lalu keluarlah, mulai ada rembesan air. Dan rembesan air itu sampai sekarang tidak habis-habisnya. Itulah yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Pemaknanya adalah pada saat seseorang bilang, saya pasti bisa, dia akan ketemu dengan Fata Morgana. Di dalam pemaknaan sekarang bisa jadi apa tujuan kita adalah Fata Morgana. Dan pada saat kita bilang, diri saya juga bilang, ya saya pasti bisa untuk anak saya segala macam ya, alasannya ya. Bisa jadi itu adalah emosi kita, ambisi kita. Kita hanya diminta untuk nyerah kok, pasrah. Dan pada saat sang ibu pasrah, air justru keluar dari area kaki putranya. Nah, itu saya memaknai syai tadi. Jadi memang kita dalam posisi berusaha boleh, tapi sambil berpasrah. Kenapa? Khawatirnya kita ketemu dengan Fata Morgana kehidupan yang kita kira baik, ternyata belum tentu baik. Hal yang sama pada saat kita menunjuk ke bapaknya, bapaknya tega ya ninggalin anaknya sama istrinya di gurun pasir, anaknya masih bayi lagi. Itu jahat ya. Padahal kita belum tahu, ada pembelajaran dari Allah buat kita semua. Lalu kita lihat lontar jumroh. Dulu aja itu ada beberapa korban yang terinjak-injak lalu tewas ya, karena pada saat melontar jumroh dikiranya iblis itu harus disambit, dilemparin. Bukan itu. Pada saat Jumratul Aqabah itu, melempar jumroh itu, kita mengeluarkan sifat keiblisan yang ada di kita sendiri. Keluarkan, bukan dilempar bener-bener dengan nafsu. Sampai akhirnya pernah ada insiden ya, silakan dibuka datanya, itu ada korban terinjak-injak, selesai meninggal. Nah, kita berarti nggak peduli sama yang lain. Berarti kita pun pada saat di sana, kita pun terjebak dengan hawa nafsu. Nah, itu hanya bagian dari kecil bagian dari pemaknaan. Ada lagi satu contohnya. Pada saat saya berkunjung ke salah seorang kenalan saya yang sudah melakukan ibadah haji, dia cerita, saya misah dari istri saya, capek misah. Akhirnya ketemu, lama tuh prosesnya. Begitu ketemu, si teman saya ini, si bapak ini tanya, "Mah, aku haus, mana minumnya?" Si istri ngeliat sambil dia melihatin matanya, terus dia ngomong, "Yang kamu bawa apa?" Baru dia sadar. Jadi selama itu dia nenteng-nenteng tempat air, dia nggak sadar bahwa itu yang tempat air itu yang lagi dicari-cari. Jadi banyak sekali kejadian di sana itu yang kadang-kadang memutar balikan seseorang, bahwa itulah yang pernah dilakukan di dunia, di luar ibadah haji itu, yang kita nggak sadar pemaknanya apa. Ya, banyak orang alfa ya, sampai suatu ketika sebenarnya tergantung orangnya ya. Kalau orangnya misalkan bagus, dia akan ditampilkan hal-hal yang baik pula di sana. Banyaklah cerita yang seperti itu. Anda bisa dapatkan dari setiap orang yang melakukan ibadah haji di sana. Baik, kita kembali lagi ke rukun Islam. Rukun Islam yang kelima itu apa sih? Terkait dengan haji ya. Ingat, semuanya adalah firman. Itu firman itu kata. Kata-kata itu, yang firman Allah itu disesuaikan dengan kadar logika atau kemampuan makhluknya dalam mengelola pesan. Dikeluarkanlah kalimat menunaikan ibadah haji. Seolah-olah hampir sama antara menunaikan dengan berangkat haji. Maka berbondong-bondonglah banyak sekali orang berangkat haji ke sana. Dan saya nggak tahu dengan cara bagaimana mereka dapatkan logistiknya, berangkatlah ke sana. Ongkosnya kan mahal tuh ya. Sekarang pun ibadah haji ada kelas-kelasnya, tempatnya beda, jaraknya beda, jadi bingung. Ada haji plus, haji eksklusif,
grading mereka siapkan sendiri ya. Akhirnya itu karena kemampuan uang. Bahkan ada juga haji yang ngambil jatahnya orang lain, jatah dari sini diambil, yang penting dia bisa berangkat haji. Lalu lalu apa makna haji itu sendiri? Baik, kita geser sedikit ya. Ada suatu hikayat. Hikayat ini bisa benar, bisa juga nggak benar. Dikisahkan dua malaikat melihat ada segitu banyaknya orang melakukan ibadah haji. Di antara mereka juga melihat ada orang berebutan untuk mencium Hajar Aswad, tanpa memaknai Hajar Aswad itu sesungguhnya apa. Perebutan. Dilihat lagi dari atas berdua ya, si malaikat ini hikayat loh, kita cari tahu kebenarannya melalui pemaknaannya. Malaikat A nanya ke malaikat B, itu segitu banyak yang melakukan ibadah haji, itu berapa yang dapat haji mabrur? Oh, si malaikat B bilang dua. Dari segitu banyaknya hanya 2 orang. Iya. Mana? Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Lalu diceritakanlah, karena malaikat itu pegang data. Kita beranggapan begitu aja ya. Yang satu ini orang tuanya sakit, jadi dana hajinya buat orang tuanya. Yang satu lagi tetangganya ada yang bermasalah, ada yang kesusahan, maka dibantu dananya ke sana. Jadi dia nggak berangkat? Enggak. Tapi niatnya sudah terjawab. Karena pada saat dia mau berangkat, dia lihat sekelilingnya ada yang kesusahan nggak, ya dia bantu sekelilingnya. Dan membantu yang paling baik adalah dari ring 1 dulu, level keluarganya. Ya dia bantu di situ. Oh gitu. Jadi yang mereka yang di situ, ya mereka nggak tahu, mungkin mereka kegeer-geeran aja. Tapi itu sah-sah aja. Kan semua kan karena rahmat Allah. Kita juga nggak tahu. Tapi yang tercatat di sini sih hanya 2 orang dari segitu banyaknya. Dikisahkan pula ada malaikat yang lain yang lihat, kok saya ngelihatnya aneh ya. Kenapa anehnya? Jadi pada saat yang melakukan tawaf itu, rombongan manusia itu ternyata ada yang berkepala mirip babi, kera, macam-macam. Jadi itu simbolisasinya dari situ. Lalu jawab lagi sama malaikat yang satunya lagi, iya, karena pada saat itu mereka masih membawa sifat hewan. Oh, maksudnya apa sih kaitannya semua antara ibadah haji, ibadah kurban? Nah, ini ada rahasia besarnya di sini. Baiklah. Kalau kita bongkar semua ya, sampai sedetailnya ya. Apa itu Al-Qur'an? Kenapa diturunkan kepada sosok Nabiullah kita? Terus apa pemaknaannya? Oh, ternyata jawabannya sesungguhnya adalah Al-Quran itu membuat kita jadi manusia. Loh, maksudnya apa? Al-Quran membuat kita jadi manusia. Ya, jadi pada saat awalnya itu, kita kembali ke ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Itu kita hanya diminta keikhlasan. Pada saat orang tua ditanya, jawabannya ya, si anak juga balik lagi ya, kalau emang udah ketentuannya begitu dari Allah ya lakukan saja ayah. Kurang lebih seperti itu conversationnya. Maksudnya apa sih? Sementara waktu kecil saya dapat satu ceramah bilang, kalau ibadah kurban itu cari yang bulunya banyak, karena malaikat menghitung jumlah bulunya yang bagus, karena begini. Ternyata bukan itu, karena kita diminta adalah keikhlasannya. Dalam hal apa? Terkait dengan yang pada saat si malaikat satu lagi ngelihat bahwa yang tawaf itu masih banyak sekali yang berkepala hewan, dan yang haji yang diterima mabrur hanya 2 orang. Dikisahkan ya, itu hikayat ya. Yang dimaksud di sini ternyata yang saya pelajari adalah bahwa setiap kita diminta untuk mengenal apa yang disebut dengan hasrat nafsu. Bukankah hasrat nafsu yang lain-lainnya pula yang ada di kita itu sebagian besar sama dengan sifat hewan? Jadi kita diminta keikhlasan
untuk menyembelih sifat hewan yang ada di kita sendiri. Sifat hewan, di antara sifat hewan itu penguasaan wilayah, mengumpulkan adu kekuatan, terus kemudian membentuk koloni. Lihat aja sifat hewan itu seperti apa. Tidak selamanya buruk, hanya saja kita memang diminta untuk belajar supaya menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan itulah peran Rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak melalui firman Allah. Oke ya, baik. Rupanya kita diminta meninggalkan dan menanggalkan sifat hewan kita sendiri. Lalu kita balik tanya lagi. Oke, itu nanti akan kita jawab rutenya, rute pembelajaran di situ. Sifat hewan itu apa? Sifat manusia itu apa? Kenapa di rukun Islam yang kelima, karena ini adalah semuanya adalah kata, kok menunaikan ibadah haji beda ya antara naik haji dan berangkat haji? Setelah kita bahas tadi, naik haji adalah, menurut saya, walaupun kedua orang tadi tidak menunaikan ibadah haji yang real ke sana, pemaknaan haji sendiri adalah naik tingkat ketakwaan, tingkat kedekatan, tingkat kasih sayang kepada Allah, menyadari sesungguhnya ya kemarifatan kita tadi, kita uji sendiri. Bukan berangkat haji yang ke sana sampai akhirnya maaf aja berbondong-bondong orang kayaknya pengen megang Ka'bah segala macam. Bukan, itu bukan makna sesungguhnya. Ada rasa kepuasan, kebanggaan kalau sudah ada bersama di sana di tanah suci. Ya, tanah suci sesungguhnya adalah badanmu sendiri. Badan kita dari tanah loh, dan suci. Kalau nggak percaya silakan buka di Al-Quran. Itu ada. Di sana tanah suci yang ada di sana itu adalah sebagai simbolisasi. Semua kegiatan di sana adalah simbolisasi. Kegiatan haji di sana adalah simbolisasi. Pada saat kita kembali, jadi kalau gitu beda dong antara berangkat haji dengan naik haji. Beda banget ya. Seolah-olah sama, padahal sesungguhnya beda banget ya. Dikisahkan pula pada saat itu saya bertemu lagi dengan teman saya yang lain. Ngobrol biasa, karena dia baru pulang dari haji, maka saya hadir mengucapkan selamat. Pada saat ngobrol santai, tiba-tiba suasana berubah. Dia bilang gini, kan saya udah haji. Oh, lalu saya manggil dia Pak Haji dan Bu Haji. Karena rekan-rekan sekalian begitu banyak. Pada saat pulang dari haji, orang tuh suka kalau dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji. Sah-sah saja, silakan saja. Yang menariknya adalah, bukankah itu ada suatu grading pembeda? Oh, lu belum berangkat haji, oh belum naik haji. Padahal bukan karena kemampuan atau tidak mampunya orang itu berangkat haji, karena yang memampukan adalah Allah. Yang memberi rezeki atau tidak memberi rezeki adalah Allah. Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan yang lain. Bagaimana kalau misalkan Anda pada saat tukar posisi di saya ya, mendatangi orang, terus kemudian orang itu bilang, kan saya udah haji sekarang. Itu adalah kode keras supaya kita manggil dia Pak Haji dan Ibu Haji. Bahwa di situ ada jebakan, suatu benih-benih kesombongan, merasa lebih dibanding yang lain. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, di sini kita harus sama-sama belajar bagaimana kita menyikapinya. Lah, bagaimana kalau dia tidak mampu berangkat haji, terbang haji, ya? Sama seperti tadi, itu hanya karena faktor, bukan faktor niat dan kemampuan kesehatan, bukan ya, karena Allah yang mengizinkan. Pada saat sampai ke sana pun ada baiknya kita coba memahami setiap kegiatan yang kita lakukan di sana, pemaknaannya apa dalam kehidupan setelah keluar dari ibadah haji. Itu haji. Ya, kita kaitkan kembali dengan kurban. Tadi katanya bahwa kita mengenal sifat hewan yang ada di kita dan kita diminta keikhlasan untuk menyembelih. Lalu timbul pertanyaan saya tadi itu, ini adalah pertanyaan besar ya. Rahasia besar, apa beda orang dengan manusia? Nah, ini jawabannya. Orang adalah individu yang terikat dengan sifat hewan.
manusia adalah individu yang mengenal sifat ilahi dan mengikuti arahan Allah. Seperti itu. Mau buktinya sederhana, dan saya siap untuk bertanggung jawab. Oh, ini berat loh. Saya siap bertanggung jawab ya. Silakan Anda buka Al-Quran surat terakhir. Bukankah itu tentang manusia? Nah, itulah rahasianya. Jadi di ibadah haji ini memang berdampingan dengan kurban, menaikkan ketakwaan kita, kecintaan kasih sayang pada Allah dengan cara melepas sifat hewan kita, sifat hewan yang ada di kita sendiri. Jawabannya adalah beda orang dengan manusia adalah orang adalah individu yang terikat dan terkait dengan sifat hewan. Manusia adalah individu yang kenal dengan sifat Allah dan mengikuti arahan Allah. Berpulang kepada Anda semua, semoga Anda mendapatkan makna di balik momentum ibadah kurban dan ibadah haji yang setiap tahun menjadi hari libur nasional. Banyak pendapat, terutama di level syariat, selalu berbicara mengenai pahala, dosa. Ada yang bilang ibadah kurban tahunan, ada yang mulai menghitung-hitung segala macam. Itu berpulang kepada pemahamannya sendiri mengenai keterkaitan antara ibadah haji dengan kurban dan apa yang ada di Al-Quran di surat terakhir tentang manusia. Kesimpulannya adalah penghulu kita Rasul menjadi penghulu. Siapa mempelainya? Mempelainya ya setiap kita dengan Allah itu sendiri. Ya, supaya benar-benar kita terbebas, terlepas dari sifat hewan, dan supaya kita naik kedekatan kasih sayang kita kepada Allah. Tentu di antara Anda punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komen. Terutama silakan lengkapi dengan dalil-dalilnya, dan saya minta izin untuk belajar dari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.